Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan Motherhood 90. Sebelumnya, aku dan keluarga mau mengucapkan selamat lebaran 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau minta maaf juga karena akhir-akhir ini aku berantakan sekali untuk jadwal uploadnya ya teman-teman, dikarenakan Siti dan kondisi pada saat puasa yang benar-benar itu menguras tenagaku banget. Aku tidur cuman sekitar 2 jam. Alhamdulillahnya aku masih diberi kesehatan karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga yang dari sahur sibuk ya, udah masak, terus belum lagi sesudah sahur mau tidur anak-anak udah pada bangun, begitu seterusnya sampai malam. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Kali ini aku mau share video yang udah aku buat 2 hari sebelum lebaran ya teman-teman. Ini aku baru sempat upload dikarenakan memang keadaannya benar-benar sesibuk itu, ngurus lebaran, ngurus anak-anak, ngurus perlengkapannya juga. Jadi baru ada waktu aku ngedit video dan langsung aja aku upload. Nah, ini aku lagi unboxing ya. Jadi aku sebagai ibu rumah tangga yang udah mepet waktunya untuk mudik, malah sempat-sempatnya unboxing belanja online. Mau tahu kenapa bisa seperti itu? Yang mau tahu kelanjutannya dan alasannya kenapa, boleh simak terus ya videonya sampai habis. Nah, sudah 2 menit nih teman-teman, mungkin boleh untuk absennya dulu di kolom komentar. Siapa nih yang udah sampai kampung, atau ada juga teman-teman yang belum mendapatkan libur atau cuti yang tetap masih bekerja. Tetap semangat ya teman-teman untuk di luar sana. Nah, jadi ini aku awali dengan unboxing barang belanjaan online. Kenapa aku baru unboxing sebelum aku mudik? Padahal waktunya udah mepet banget, karena paketku juga baru pada datang pada saat kemarin. Jadi itu aku juga ketar-ketir ya, karena takutnya tuh paketku baru sampai setelah lebaran. Wajar ya, karena pengiriman paket di saat lebaran itu sangat-sangat ngantri dan banyak gitu. Jadi tuh aku udah pesimis, takut belanjaanku belum nyampe juga, padahal aku masih ada prepare waktu mesennya itu seminggu sebelum lebaran. Karena lagi puncak-puncaknya pengiriman paket, jadi aku khawatir paketku nggak sampai. Tapi ternyata alhamdulillah masih rezeki, paketku udah sampai sebelum lebaran. Makanya setelah sampai aku buru-buru langsung unboxing, karena setelah ini aku mau melanjutkan melanjutkan persiapan untuk mudik. Walaupun mudikku nggak jauh ya tahun ini, karena aku dari Bogor mau pulang kota, sebenarnya bukan mudik, yaitu ke Jakarta, kota kelahiranku. Nah, biasanya kalau nggak ke Jakarta, aku ke kampung suamiku di Sukabumi. Tapi tahun ini aku lagi mau pulang ke Jakarta dulu, nggak ke Sukabumi karena masih punya baby. Jadi kalau untuk perjalanan yang lumayan jauh belum bisa sepertinya. Dan ada alasan lain
yang belum bisa menyempatkan kita untuk ke sana. Nah, ini yang aku unboxing adalah pakaian anak-anak ya. Ada kemeja, celana, terus aku juga beli softland karena bagiku softland itu penting ya, pengganti kacamata karena mataku tuh udah minus. Jadi kalau lebaran itu dari jauh kadang tuh suka nggak jelas ya mukanya teman-teman yang ada di sekitarku, jadi takutnya dikira sombong karena waktu itu pernah dibilang sombong banget, padahal udah ngeliat tapi itu nggak mau negor, padahal bukan nggak mau negor karena aku nggak jelas ngeliatnya, dan daripada salah aku tegur orang, makanya aku nggak tegur. Nah, disitulah kenapa aku beli softland. Nah, di sini aku juga beli dalaman kerudungannya, karena dalaman kerudunganku yang lama udah pada longgar ya, jadi mau nggak mau aku beli lagi. Di samping itu aku juga beli make up yang udah habis. Di sini tuh ada cushion, terus maskara sama lipstick ya, dikarenakan alat make upku yang sebelumnya udah ada yang habis dan ada yang expired, makanya aku beli lagi di sini. Dan ini aku juga belinya nggak yang mahal-mahal, aku belinya yang cukup dan ramah kantong aja ya, karena aku juga nggak mau terlalu banyak menghabiskan di make up, karena di waktu lebaran ini memang benar-benar banyak kebutuhan yang tak terduga, masih banyak yang harus dikeluarkan, jadi aku harus pinter-pinter milih alat make up yang harganya ekonomis tapi tidak murahan ya, maksudnya masih bisa diakal-akalin lah gimana caranya supaya di lebaran nanti kita sebagai ibu rumah tangga juga tidak boleh yang sesederhana begitu aja. Maksudnya tuh walaupun kita sudah jadi ibu rumah tangga, kita tetap harus tampil cantik di saat-saat tertentu seperti lebaran. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga boleh make up di saat waktu-waktu yang sangat berarti ya, di saat ketemu banyak orang, jadi nggak selalu nggak make up gitu. Kalau sehari-hari oke lah, tapi kalau hari-hari tertentu kalau menurutku ya, ini sebagai ibu rumah tangga juga harus memperlihatkan pesonanya sebagai ibu. Jadi aku nggak mau mentang-mentang udah jadi ibu rumah tangga, udah laku lah istilahnya ya, udah punya suami, udah punya anak, masih dandan pakai make up gitu ya. Menurutku sih itu wajar ya, karena kita nggak mungkin berpenampilan apa adanya aja gitu. Nah, di sini juga aku ada belanja sepatu anak ya, dan temanya baju lebaran kali ini tuh putih dan coklat, jadi atasan putih bawahannya coklat. Ini yang aku spill tuh cuman untuk anak-anak teman-teman. Kalau untuk aku sendiri dan suami tidak aku spill di sini karena belinya nggak online. Nah, ini aku lagi buka
lipstick ombre ya, jadi aku pilih 2 set untuk di ombre karena sekarang lagi musimnya ombre ya. Tapi ini aku beli ada salah set ya teman-teman ya, mungkin karena udah mau lebaran banyak pesanan, paketnya tuh ada yang salah kirim, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan ya, mau dikembaliin nanti punya lama lagi. Nggak mau, ini aku maklumi aja, tinggal nanti aku mengkalinya gimana supaya terlihat tetap matching gitu dengan set yang sudah aku pilih ini. Nah ini sepatu abang ya, aku sengaja beli sepatu karena aku mau ngebiasain dari sekarang dia supaya betah pakai sepatu. Sama ini aku beliinnya sendal terus, kayak sepatu sendal biasa gitu, karena sama ini kalau dipakai sepatu dia belum betah gitu. Makanya ini kali ini karena ada adiknya jadi aku beliin barengan. Nah lanjut, setelah unboxing belanjaan online, aku nyiapin kayak snack gitu ya untuk lebaran. Kali ini aku nggak bikin kue kayak kue nastar, keju dan teman-temannya gitu, karena aku tidak ada waktunya, ditambah suamiku nggak ada libur sampai lebaran, jadi aku nggak bisa kalau sendirian di rumah bikin kue jaga 2 anak. Ini cuma sekedarnya aku siapkan di rumah, kayak biskuit makanan kesukaan anak kayak jelly. Sengaja aku nggak beli kue nastar yang udah jadi karena aku kan kayaknya agak lama di rumah orang tuaku, takutnya nanti pas aku datang tuh kalau beli kue yang udah jadi itu takutnya keburu tengik atau keburu berjamur. Nah ini lanjut ya, aku udah berangkat, udah sampai stasiun, lagi nunggu kereta. Nah ini pertama kalinya Dede Erlangga keluar malam nih teman-teman, dan juga untuk pertama kalinya naik kereta. Selama ini dia belum pernah keluar malam, plus belum pernah naik kereta. Sempet riweuh di perjalanan karena dari rumah ke stasiun itu kita kan naik Gojek ya, itu dia nangis sekejar-kejarnya sampai stasiun. Sampai tuh aku ngerasa malu sama di sekitarku karena pada ngeliatin. Kenapa dia nangis? Karena pada saat itu keadaan jalanan macet dan berisik, banyak yang klakson, pada tidak sabaran. Jadi dia mungkin kaget ya, karena sama ini dia di rumah aja, yang biasanya sunyi, sepi. Nah ini di keramaian, terus bising juga, plus waktunya itu malam. Jadi mungkin ini hal baru buat dia yang benar-benar bikin dia kaget, makanya dia nangis sepanjang jalan. Nah ini di kereta dia tuh sampai turun ngemotin tangannya aja nih teman-teman. Nah aku nggak larang di sini dia ngemotin tangan karena salah satu untuk bikin dia nyaman dan tenang. Anak kecil apalagi anak bayi kadang suka ngemotin tangan, itu menandakan kalau dia mencari ketenangan. Nah kereta pada saat itu sempet agak rame ya, nggak sepi-sepi banget. Aku kira tuh udah mendekati lebaran kereta sepi gitu, ternyata masih banyak juga yang baru pada berangkat mudik. Nah
ini aku udah sampai stasiun Manggarai. Cukup rame ya teman-teman, bisa lihat di sini masih banyak yang pada mudik karena mereka ada yang pada bawa koper, bawa tas ransel. Nah, ini suami dan anakku sudah memasuki pintu keluar. Pas dilihat di sini ada tempat untuk foto-foto, jadi kita sempatkan mampir dulu ya. Aku dan anakku minta difoto di tempat yang udah disediakan. Padahal tadi rame, tapi pas ke arah Manggarai itu sepi. Dan ini karena sepi juga, makanya aku dan anakku rutin untuk ngambil foto, walaupun agak susah ya ngambilnya untuk posisi yang benar. Nah, dari stasiun Manggarai ini untuk ke rumah orang tuaku masih butuh waktu sekitar 15 ya kalau naik Gojek. Nah, kalau naik bajai itu kurang lebih 20 sampai 25 menit, dan jalanannya juga lagi lancar. Kalau lagi macet, walaupun deket bisa setengah jam, bahkan hampir 1 jam. Karena waktu terakhir aku kesini tuh lagi ada pembangunan. Semoga sih sekarang udah selesai dan nggak macet. Alhamdulillah sudah sampai rumah orang tuaku. Cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai habis. Salam motherhood.